Nah, jadi setiap surah dalam Al-Quran punya fadilahnya. Karena itu belajar yang baik. Belajar yang baik, belajar yang benar. Nanti setiap kita ingin mengamalkan surah itu, lihat keutamaannya. Kapan baca Al-Mulk, kapan baca Al-Kahf, kapan baca Yasin, kapan baca Al-Baqarah, semua ada. Nah, An-Nur ini punya keistimewaan jika ingin mendapatkan bimbingan cahayanya. Jadi kalau sedang gelap-gelap, ya maaf, pikiran gelap, di kantor, tender kita diserobot orang, gitu kan? Terus udah mau lamaran diambil orang juga, gitu kan? Ya pekerjaan kita dan macam-macam dan seterusnya. Maka bagaimana caranya? Cari cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu dari paparan Al-Imam Ibnu Katsir, baru setelah itu saya terangkan dari kaidah bahasa Al-Qur'annya. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan ayat ini, hadhihi, inilah suratun anzalnaha, satu surah yang aku turunkan. Kata Allah, satu surah yang aku turunkan. Saya baca dulu ya, nanti setelah itu saya terangkan. Fihi tanbihun 'alal i'tina biha wa la yanfi ma 'adaha. Kalimat ini ingin memberikan kepada kita penjelasan bahwa fihi tanbihun 'alal i'tina biha. Allah meminta kita memerhatikan seluruh surah ini, bukan satu dua ayatnya saja. Bukan satu dua kalimatnya saja. Kalau bahasa bebasnya, ini aku turunkan satu surah yang sangat penting. Perhatikanlah seluruh bagian di surah ini. Bahkan setiap hurufnya. Jangan kau kaji satu ayat saja, kau tinggalkan yang lainnya. Jelas? Walayan fima adaha. Namun demikian juga bukan berarti surah-surah lain tidak penting untuk dilihat. Artinya apa? Ya, Al-Imam Ibnu Katsir ingin menyampaikan semua surah Al-Quran punya fadilah, punya keutamaan. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan cahaya-cahaya tadi dalam kehidupan, yang pekan lalu saya sampaikan ada 10 bimbingan di surah ini secara umum. Kalau ingin mendapatkan pancaran cahayanya, maka pelajari keseluruhan ayat di surah ini. Jangan tinggalkan satu huruf untuk dipahami. Nah, itulah keutamaannya. Nanti surah-surah lain ada fadilahnya sendiri. Misal Al-Mulk disebutkan dalam riwayat memberikan cahaya di alam kubur. Makanya sunnahnya sebelum tidur baca Al-Mulk. Kalau mau latihan dulu misalnya ayat kursi boleh. Makanya dilatih dengan yang kul-kul dulu. Ayat kursi Al-Baqarah 255 gitu kan. Kemudian setelah itu ada 3 kul, muawwadzat thalath. Ya, ada kul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, kul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu hadisnya jelas. Sebelum tidur kita baca itu. Ya, tapi itu gangguan pengantar dalam tidur dunia. Tidur yang pendek gitu, yang mungkin besok bangun lagi supaya enggak diganggu. Diganggu setan kan? Ya, setan itu kan bahkan dalam tidur pun dia beraksi. Ya, setan dalam tidur pun mengganggu. Makanya ada yang mimpi buruk, gitu kan? Ya, ada yang kemudian bahkan ada yang dalam tidur masih mencela juga. Nah, tidur masih mencela. Gara-gara kamu nih, katanya kan tidur tuh. Ya, berarti ada persoalan yang serius yang belum selesai. Nah, makanya coba kalau ingin enak itu gini, mau tidur tuh istighfar dulu. Enak tuh nanti enak betul, Masya Allah. Istighfar 70, 100 kali, gitu kan? Sampai mendapatkan kenikmatan zikirnya. Nabi aja istighfar. Setelah itu kemudian biasakan baca Al-Quran. Kalau mau latihan yang pendek dulu tadi, ayat kursi, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, itu anak-anak. Kalau sudah mulai dewasa, apalagi sudah balik ke atas seperti kita saat ini, maka naik levelnya. Baca Al-Kahf, ya itu kalau malam Jumat. Baca Al-Mulk, setiap malam Al-Mulk sebelum tidur. Di antara fadilahnya memberikan cahaya di alam kubur saat tidur yang panjang sebelum masuk alam bangkit itu. Jadi kalau di dunia tidur, bangun lagi besoknya. Di alam kubur bangunnya kapan? Nunggu kiamat. Nah, supaya cahaya dapat terus, dapat dijaga oleh Allah, salah satu kemuliaannya, surah apa? Al-Mulk. Ada lagi surah Yusuf misalnya, surah 12. Ya tadi Al-Mulk 67, Yusuf 12. Surah Yusuf itu disebut oleh para ulama, kandungannya bisa mengentaskan kesedihan. Bukan sedang gelisah, antum ada masalah di kantor atau di rumah tangga dengan anak-anak kurang nurut, kurang baik, macam-macam, ambil wudhu, buka mushaf, ngadap kiblat, baca surat Yusuf. Baca. Ada itu. Rajin deh baca tafsir itu. Ya begitu kita baca, riwayatnya tersambung. Banyak. Itu kalam para ulama disampaikan dari riwayat-riwayat yang tersambung sebelumnya. Ya. Banyak kemuliaannya. Nanti Al-Baqarah, Ali Imran. Yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, itu fadilahnya saat terjadi kiamat nanti, dalam hisab, itu 2 surah itu akan menjadi pelindung seperti awan. Ka'annahuma ghamamatan. 2 surah itu akan menaungi para pecinta Al-Baqarah dan Ali Imran saat suasana begitu menegangkan di hari kiamat.
Dipanasnya luar biasa, teriknya, capeknya. Semua orang itu udah nggak peduli, yang penting pengen dihisab segera. Pengen dihisab segera. Tapi ada 7 golongan yang santai aja. Cuman golongan ini gabung dengan yang lain, tenda besar. Tenda besar. Ya, tendanya besar. Tergabung 7 golongan. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. Ya, mereka akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat saat naungan itu sulit didapatkan. Siapa mereka di antaranya? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Imam itu banyak. Dalam konteks besar kenegaraan, turun ke bawah sampai ke rumah tangga. Ya, kalau adil kita di dunia doanya sulit ditolak. Ya, thalathatun la turaddu da'watuhum di Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah. 3 golongan yang doanya sulit ditolak. 1 Al-Imamul Adil. Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ya, termasuk di rumah tangga kalau adil, kalau baik, kan? Atau naik lagi di masyarakat, RT, RW sampai ke atas misalnya, ya. Yang kedua as-shaimah hatta yuftira, orang yang biasa puasa dari mulai puasa sampai buka. Kalau benar puasanya, itu Masya Allah membuka pintu doa cepat dikabulkan. Yang ketiga da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Di saat Anda terzalimi dengan benar-benar perbuatan zalimnya, bukan zalim yang direkayasa. Ya, bukan zalim yang direkayasa, ya. Aku terzalimi tapi direkayasa misalnya, bukan itu. Zalim yang betul, begitu terzalimi dia berdoa. Makanya saat ada perasaan gak enak, Bu, ini biasanya sering, jangan pikir yang tinggi-tinggi dulu ya. Ibu suka gak enak dengan perlakuan anak, padahal ibu yang mengandungnya, ibu yang memberikan ASI-nya, ayah yang mencari nafkahnya dan sebagainya. Tiba-tiba anak membentak, anak ada hal yang tidak menyenangkan. Nah, itu puncaknya kita barangkali lewat wasilah itu doa akan dikabulkan. Jangan marahi anaknya, istighfar dulu, berdoa. Boleh doanya langsung kepada anaknya, minta, ya Allah, jadikan anak saya soleh. Ya nak, ayo nak, soleh ya, soleh. Dah. Ya, mama kok nggak marah? Soleh. Itu marahnya mama. Soleh insya Allah. Sukses ya, insya Allah. Ya Allah jadikan dia sukses. Ya Allah jadikan dia soleh. Ya Allah jadikan dia pengantar kepada kebaikan dia. Gitu caranya. Itu indah. Itu yang dikerjakan oleh seorang ibu itu. Sedang masak, bapaknya terima tamu, tamu kehormatan besar. Ibunya masak. Jadi masakan tuh. Tiba-tiba anaknya datang dari padang pasir main. Itu kisah nyata. Bawa pasir, Pak. Ya. Kok ibunya, Umi. Wah, disiram makanan pakai pasir. Bush. Astagfirullahaladzim. Saya tanya, kalau ibu jadi ibunya kira-kira responnya apa? Alimanehnya. Lihat kata ibunya apa? Anta idhab ilal haram takunu imaman fi. Nah, kamu pergi ke Masjidil Haram jadi imam sana ya. Kamu pergi ke Masjidil Haram jadi imam sana ya. Sampai sekarang anak itu ketua dewan imam di 2 masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena peristiwa itu. Ya, dia adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh yang kadang agak mirip lah begitu gitu. As-Sudais. Itu doa ibu itu dari peristiwa tadi itu. Ya, ibu misalnya bisa aja kejadian di sini. Ya, wah demikian. Mau pergilah ke tanah suci di imam. Ya kalaupun nggak di tanah suci, tanah kusir kan bisa anur al-hikmah gitu kan. Bismillah. Jelas ya? Nah, jadi setiap surah dalam Al-Quran punya fadilahnya. Karena itu belajar yang baik. Belajar yang baik, belajar yang benar. Nanti setiap kita ingin mengamalkan surah itu, lihat keutamaannya. Kapan baca Al-Mulk, kapan baca Al-Kahf, kapan baca Yasin, kapan baca Al-Baqarah, semua ada. Nah, An-Nur ini punya keistimewaan jika ingin mendapatkan bimbingan cahayanya. Di kalau sedang gelap-gelap, ya maaf, pikiran gelap. Di kantor, tender kita diserobot orang, gitu kan? Terus udah mau lamaran, diambil orang juga, gitu kan? Ya pekerjaan kita dan macam-macam dan seterusnya. Maka bagaimana caranya? Cari cahaya. Ya, teruskan. Wa faradnaha qala Mujahid wa Qatadah. Sedangkan wa faradnaha yang dimaksud dengan kalimat faradnaha disampaikan oleh Imam Mujahid dan Imam Qatadah, ay bayyana al-halal wal haram wal amra wan nahy wal hududa. Yakni kata Allah, kami pun di surah ini akan menerangkan kepada kalian tentang yang halal itu mana, yang haram itu mana. Jadi nanti di ayat ini, semua ayat di surah An-Nur ini ya umumnya akan menerangkan kepada kita cahaya-cahaya untuk menunjukkan ini halal, ini haram. Kalau mau dikerjakan kita paham. Ya misal Anda mau cari pekerjaan nih, yang halal yang ini, yang haram yang ini. Bahkan jangankan cari pekerjaannya untuk mendapatkannya. Saat Anda berjalan pun mata Anda mulai memandang, nanti Anda akan temukan bimbingannya. Ini yang harus dilihat, ini yang tidak. Di jalan nih, ya mau bekerja misalnya kan, cari nafkah.
atau mau cari pekerjaan pun, Anda lewat saja, kan kadang mata kita kalau melihat semua kan kelihatan. Ya, kalau pandangan kita masih jelas. Itu pun di ayatnya ada bimbingan. Kalau pengen dapat cahaya dalam pekerjaanmu, maka ini yang mesti engkau lihat, ini yang jangan dilihat. Indah. Ini halal, ini haram. Ini tinggalkan, ini lakukan. Do it, live it. Ya, ini kerjakan. If'al, la taf'al, jauhi ini. Baik, teruskan. Kemudian wal amra wan nahya. Di sini akan dijelaskan perintah dan larangan. Jadi kalau yang pertama itu membuka objek, ini yang halal, ini haram. Yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan yang halal, menjauhi yang haram. Maka diturunkan kemudian perintah dan larangan. Ya, perintah. Jadi ketika Allah memberikan perintah itu, baik ibadah sifatnya, ataupun bimbingan hidup, sebetulnya untuk memudahkan kita mencapai tujuan. Contoh, gini. Ya, siapa yang pengen sukses? Angkat tangan. Ya, baik. Dah, turun. Ya. Siapa yang ingin bahagia? Angkat tangan. Baik. Nah. Pilih, sukses tidak bahagia, atau bahagia tapi nggak sukses. Nggak ada pilihan ketiga, jangan dulu. Sekarang siapa yang pengen sukses dan bahagia? Ya, alhamdulillah, sudah. Itu nggak ngangkat pun pasti. Nah, sukses dan bahagia namanya falah. Falah. Apa namanya? Falahun. Falahun. Kalau itu digenggam oleh kita, begini, saya menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Dan gak mau saya lepas. Itu aflah namanya. Apa namanya? Aflah. Baik, sukses dan bahagia namanya apa? Nah, supaya kita menggenggam aflah nih, aflah kita genggam dengan baik untuk mendapatkan falah. Bagaimana caranya? Falah halalun. Ya kan? Ini yang ingin saya dapatkan. Bagaimana mendapatkannya? Amrun, Allah turunkan perintah. Perintah itu diturunkan supaya kita menggenggam kesuksesan. Bukan supaya kita capek mengerjakan perintahnya. Dia pahami dengan baik nih cara berpikirnya. Kalau nggak paham ini, nanti malas mengerjakan perintahnya. Contoh apa? Allah turunkan perintah untuk ibadah, sholat. Misal, di ketika Allah meminta kita sholat, sebetulnya bukan sholatnya. Tapi sholat itu wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang kita inginkan. Makanya ketika kita diminta sholat, diumumkan dulu sebelum sholat, supaya kita termotivasi dan meluruskan cara berpikir kita yang keliru, sehingga tidak menjadikan sholat sebagai beban. Apa itu informasinya? 5 kali dalam sehari sebelum sholat, muadzin mengumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ke kalimat hayya 'alas shalah. Ayo salat, ayo salat, ayo salat. Diajak salat. Tapi kalimatnya enggak berhenti di situ. Mudah Allah kemudian mengilhamkan pada Nabi, mewahyukan, sampaikan pada muadzin setelah hayya 'alas shalah la ilaha illallah selesai. Tapi ada kalimat yang disampaikan untuk memberikan motivasi kepada kita. Ini yang saya maksudkan supaya kalian salat. Ini dapat ini. Bagi saya enggak penting salatnya. Kalian enggak salat pun semuka langit dan bumi tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan, kata Allah. Tetap saya Tuhan. Cuman yang butuh sholat itu kamu, karena sholat itu wasilah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bapak ibu itu ingin mendapatkan, misalnya, maaf ya, Anda ingin nasi goreng kebun sirih. Ingin berangkat ke sana tuh. Ya kan? Apakah dengan sekedar, ya Allah, nasi goreng kebun sirih. Nasi goreng kebun sirih. Anda dapat? Tidak. Anda kan mesti berangkat dulu. Siapkan dulu kendaraannya, atau Anda pesan dulu. Di pesan kendaraan itu bukan ingin memberikan beban kepada Anda untuk bisa mengarungi perjalanan, bahkan kadang-kadang sampai macet, ya, untuk memberikan kesulitan, bukan, supaya dengan kendaraan itu jadi wasilah Anda sampai kepada apa yang Anda inginkan. Salat itu perintah. Perintah itu diturunkan bukan ingin memberikan beban pada Anda supaya salat. Anda enggak salat pun Allah enggak rugi. Cuman setelah kalimat hayya 'alas shalah, Anda bertanya, kenapa salat? Hayya 'alal falah. Aku ingin berikan kebahagiaan. Bukankah engkau menuntut kepadaku, ya Allah, berikan kebahagiaan di rumah tanggaku, berikan kebahagiaan di pekerjaanku, berikan kesuksesan dalam karirku. Sekarang Allah berikan jalannya. Ini manusia paling aneh di muka bumi, minta dikasih nggak diambil. Aneh. Makanya saya sering katakan, sebetulnya nggak ada yang nggak dapat hidayah. Diberikan, cuman saat diberi nggak diambil. Anda datang nih ke pengajian, ya di pengajian misalnya dikasih aqua, dikasih makanan ringan, snack, kasih. Ya panitia udah ngasih setiap orang kebagian, cuman Anda menolak, nggak mau ngambil. Tiba-tiba di jalan misalnya dehidrasi karena nggak sarapan juga lapar, pingsan. Ketika pingsan itu yang salah panitia atau Anda yang ngambil? Bukan panitia yang salah. Allah memberikan bentangan hidayah seperti sinyal di telepon kita. Terbentang semuanya, tinggal kita aja mau ngambil apa enggak. Kita harus jujur, bukankah Anda saat menerima telepon sinyalnya kurang, Anda sampai keluar nyari sinyal? Kan?
Di sini sinyalnya kurang nih, ntar aku keluar dulu. Keluar nyari sinyal, Anda bayangkan. Di sana bilang, kenapa ente nggak beli telepon dengan sinyalnya? Oh, nggak dijual. Ya, keluar. Nyari, ya kan? Supaya mendapatkan sinyal. Nah, ayat itu dipancarkan oleh Allah. Dipancarkan. Quran surah ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau bergerak mengambil hidayah kami. Berjuang, mencari, mengambil. Kalau dia mau ambil, saya tunjukkan jalan-jalan yang lebih terbuka, kata Allah. Cara berpikirnya begitu. Jadi nanti, kalau kita bahas ayat selanjutnya, ini maksud saya, Anda menemukan perintah dari Allah. Misal, jauhi zina, kerjakan sholat, pandang begini, dengar begini, katakan ini, melangkah seperti ini. Semua perintah dan larangan yang tersebut di surat ini adalah wasilah untuk mengantarkan pada apa yang kita inginkan dari kebahagiaan dan kesuksesan itu. Paham cara berpikirnya? Jadi kalau sudah begitu nggak akan jadi beban. Dan nggak akan buat aturan lain. Ini kata Allah, zina begini, bikin yang lain, yang gini nggak zina. Ya repot kayak gitu. Jelas ya? Kata Allah, sudah, ya ini dilarang. Ya antum jangan halalkan, yang halal halal, yang haram haram. Jadi kalau ditukar nggak akan dapat yang diharapkan tadi. Mungkin terlihatnya sederhana. Di depan tuh kelihatan indah, fata morgana kan begitu. Kelihatan seperti oase, begitu dikejar nggak ada. Ya kan? Kelihatannya seperti indah dari jauh, begitu dikejar nggak ada, cuman bayangan aja. Sama, maksiat juga begitu. Kelihatannya besar. Ini proyeknya besar, nilainya besar. Di awal-awal, begitu udah dapat, tangkap KPK, udah penyesalannya dalam. Paham? Baik. Teruskan. Waqala al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari pernah menyampaikan. Al-Imam Al-Bukhari saya pernah katakan nama aslinya Muhammad. Ya, siapa nama aslinya? Muhammad. Bapaknya namanya Ismail. Kakeknya Ibrahim. Nah, ini Masya Allah, ini boleh Bu, ini namanya tafaul Bu. Tafaul ya. Teman-teman namanya apa? Tafaul. Tafaul itu memberikan nama pada anak, nama dengan orang-orang soleh atau para nabi sebelumnya. Supaya kita berharap doa di nabi itu mengantarkan anak ini punya perilaku yang meneladani orang soleh atau para nabi tadi. Ya, diboleh tafaul namanya. Misal, saya pengen anak saya misalnya seindah Nabi Yusuf dalam aktivitasnya, ya dalam perilakunya, maka namanya saya misalnya sekuat Nabi Musa, namanya dengan Musa. Saya pengen anak saya misalnya selembut Nabi Yahya, maka namanya dengan Yahya. Nabi Yahya lembut kan, lembut ya namanya dengan itu. Saya pengen yang paling mencakup sifat-sifat kebaikan, maka saya namai anak saya mengikuti tafaul kepada Nabi Muhammad SAW, namanya dengan Muhammad. Ini Al-Bukhari ini menarik nih. Namanya Muhammad, bapaknya Ismail. Bukankah kakek Nabi Muhammad yang ke-29 Nabi Ismail? Bukankah bapaknya Nabi Ismail Ibrahim? Unik nih Bu, Pak. Ini Masya Allah, ini direncanakan apa memang seketika gitu kan? Kakeknya Ibrahim, punya anak Ismail. Ismail punya anak Muhammad. Bukankah Muhammad ke Ismail ke Ibrahim satu turunan? Ya, coba deh kita ingat-ingat lagi. Masih ingat? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasyub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ayo ulangi ya. Nah, nyambung. Muhammad, Ismail, Ibrahim. Makanya itu mendapat keutamaannya semua. Ya, Ibrahim dengan sifat ketegarannya tegar. Begitu ayahnya meninggal, Al-Bukhari kan meninggal ayahnya. Ya, dalam usia kurang lebih 2 tahun. 2 tahun meninggal, 4 tahun matanya buta. Al-Bukhari. Ya, kemudian Ismail itu kepatuhannya kepada orang tua tinggi. Bukankah Ismail itu dengan ibundanya Hajar berjuang kan? Di begitu bapaknya meninggal, Al-Bukhari kecil dengan ibundanya, single parent Bu ibundanya. Tapi sifat ibunya pun itu meniru Sayyidah Hajar. Nggak kecewa, nggak ada tuh kecewa. Kalau Allah sudah tetapkan saya berada di sini, walaupun ditinggalkan oleh suami Ibrahim alaihissalam, kalau Allah yang perintahkan, pasti Allah nggak akan sia-siakan. Maka semua pikiran buruk dibuang, yang baik-baik dimunculkan. Membuang yang buruk, sehingga yang baik yang muncul disebut tasfiyah. Kalau itu dilakukan, muncul baiknya disebut sofa. Maka naiklah ke sebuah bukit dengan pemikiran yang jernih. Allah nggak mungkin sia-siakan saya. Maka bukit itu disebut dengan bukit sofa namanya. Jelas? Nah, makanya kalau ada sesuatu terjadi, prasangka baik dulu pada Allah. Keluarkan. Nah, ini single parent.
anak saya, suami sudah nggak ada, meninggal, anak kemudian buta, nggak ada yang sia-sia. Allah pasti berikan yang terbaik. Dia ingat pesan suaminya, anak kita mesti menjadi warisan para ulama, warisan para nabi. Titipkan. Jadikan dia seorang berilmu. Jadikan dia orang dekat dengan Allah. Maka disiapkan, dikirimkan kemudian dengan doa-doa. Ya Allah, jadikan dia walaupun mata tak melihat, hatinya terbuka. Apa gantinya? Mata tak melihat tapi hatinya begitu tajam. Setiap disebutkan satu bacaan, itu seketika sampai dalam jiwanya tanpa diulang kedua kalinya. Titik komanya sama. Sampai titik komanya. Itu Al-Bukhari kecil. Jadi kalau dibacakan bukan satu huruf ya. Nih, satu lembar. Bacakan sekali, diulang seketika. Sekali diulang. Maka dikirimkan kemudian ke sekolah, kutab lah kalau dulu itu. Masuk belajar, dengan syekhnya dibacakan kemudian surah Qaf pada saat itu. Begitu dibacakan, syekhnya cuma nguji aja. Man hafiz, siapa yang sudah hafal kata syekhnya. Tiba-tiba anak ini usia 4 tahun yang paling kecil di halaqah itu angkat tangannya. Hafidtu ala dhahri qalbi syekh. Saya sudah hafal dalam jiwa saya, hafal dalam kepala. Itu kalimat yang benar. Bukan hafal di luar kepala. Kalau di luar kepala masih di luar, belum masuk. Ya, hafal dalam kepala saya. Coba bacakan, iqra. Ta'al ya bunai, maju nuntun, raba-raba. Ke depan suruh baca. Begitu dibaca, bacaannya, makhrajnya, sifat hurufnya sama persis dengan syekhnya. Maka syekhnya fata'ajaba syaikhu, maka kagum syekhnya dengan beliau, kemudian mendoakannya dan mengatakan minal an tadrusul hadis. Mulai sekarang anda belajar hadis. Karena beliau paham Quran itu mudah dimudahkan bagi Al-Bukhari kecil. Maka diminta hadis karena enggak ada jaminan kemudahan untuk hadis. Maka pulang kepada ibundanya, pulang berkata, "Ma, tadi ada begini, ibunya senang." Maka kata anaknya, "Uridul hadis. Saya sekarang pengen belajar hadis." Kata ibundanya, "Ittafi bil Qur'an, cukupkan dengan Quran dulu. Karena kamu ada keterbatasan." Kata anaknya, "La uridul hadis." Tidak, saya pengen belajar hadis. Karena dia yakin dengan amanah gurunya. Gurunya ini kalau ngarahkan, ini insya Allah benar. Orang tua ditaati, guru pun dipatuhi. Saya pengen hadis, Pak. Hadis katanya. Maka meraba jalan masuk ke kamar, ibundanya melihat, terenyuh hatinya, ibundanya masuk ke dalam kamarnya, hamparkan sejadah, sholat, kemudian berdoa kepada Allah. Dalam doanya lelah sampai lelah menangis mohon kepada Allah. Kalimatnya sangat populer. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir. Hai Allah yang maha melihat. Jadi kalau anda ingin minta, sebut nama Allah sesuai hajat kita. Namanya Al-Asma'ul Husna. Dalilnya Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ya. Kemudian juga ada disebutkan di Quran surah ke-7 ayat 180. Ya, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama terbaik. Kalau anda punya kebutuhan, cari nama yang sesuai dengan kebutuhan anda. Pengen ilmu, ya Al-Adim. Pengen rizki, ya Razzaq. Ini pengen matanya, penglihatannya balik, maka disebut namanya ya Al-Basir. Ya Allah yang maha melihat, yang tidak punya batas dalam kuasamu. Karena kata medis ini terbatas, gak bisa lihat. Kata klinis, buta permanen. Engkau tak punya batas dalam pemberianmu untuk penglihatan. Maka mohon ya Allah, kembalikan penglihatan anakku. Itu sampai kemudian capek, lelah, tertidur. Dalam tidurnya bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Disampaikan, anakmu akan melihat lagi. Gitu. Nah, saat itu sedang membacakan tadi tertidur, bermimpi, Al-Bukhari kecil mengulang surat Qaf tadi sampai ayat 22. Lihat. Ini indah sekali. Jadi ada korelasi. Jadi kalau ibunya dengan anak itu nyambung, ayah dengan anak nyambung, ya, ada roh yang satu chemistry, satu jaringan, rohun mujannadah. Ya, kalau dalam bahasa ungkapan orang Arab demikian. Jadi roh satu dengan yang lainnya itu akan akrab kalau dia memang terbiasa beramal soleh demikian. Anak dengan ibu punya perasaan, tapi kalau amalannya benar, itu amalan itu akan saling menjaga. Ibu berdoa minta anak dikembalikan penglihatan, anak mengulang hafalan. Begitu sampai di ayat 22, Quran surah Qaf tadi, surah 50 ayat 22, perhatikan kalimatnya. Laqad kunta ya fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh engkau sebelumnya enggak bisa ngelihat. Ya. Fakashafna anka ghita'aka, maka kami buka kemudian penutup di matamu itu yang membuat kamu enggak bisa lihat. Wabasaruka al-yawma hadid, maka mulai hari ini pandanganmu akan menatap dengan tajam. Sebetulnya ayat ini bicara tentang kondisi hari kiamat yang enggak nampak surga neraka segalanya, enggak nampak pada kita, maka dibuka hijabnya terlihat semua. Tapi ayat ini kemuliaannya diturunkan khusus karena doa ibundanya tadi, bukan konteks kiamat tapi barakah, kemanfaatan dari ayat ini diturunkan kepada Al-Bukhari kecil. Begitu membaca wabasaruka al-yawma hadid, pandanganmu akan terbuka dengan tajam, tiba-tiba seketika sembuh penyakitnya. Melihat dia dengan kemuliaan Qur'annya. Di banyak nanti Bapak Ibu sekalian, itu nanti di Quran surah 5 rumusnya, ayat ke-35, paling kanan sebelah bawah.
Itu rumus kalau ingin dapat sesuatu, mendekat kepada Allah, maka Allah akan kabulkan walaupun mustahil menurut manusia. Ada seorang siswa di Jamiah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah, matanya itu udah minusnya tinggi, jadi nggak bisa kelihatan. Dia ikut umrah, minta dibimbing temannya, maksudnya diajak. Ya, jadi pas bagian sa'i, dia bilang, udah kamu jalan aja dulu. Jalan, biar tinggal saya di sini, biar kamu nggak repot. Dia minum air zam-zam. Begitu minum, dia ngadap ke kiblat, minum, kan doa zam-zam itu selesai dari Nabi, tuntas. Ma'u zam-zam lima syuribala. Air zam-zam itu saat diminum berdoa sesuai dengan yang diniatkan. Maka Allah akan mengabulkan dengan wasilah doa itu. Bukan airnya, wasilah doa itu. Dengan keyakinannya. Jadi begitu dia minum, selesai, dia ambil airnya, dia usapkan ke matanya. Ya Allah, saya pengen lihat lagi, pengen lihat lagi. Tiba-tiba terbuka. Ya, terbuka. Apa yang terbuka? Loh, kok jelas katanya. Dipakai kacamata jadi buram. Padahal yang tadinya nggak bisa lihat, pakai bantuan kacamata jelas. Ini tidak, dipakai buram, dibuka, lihat lagi jelas. Dia teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lihat Allahu Akbar. Ada orang Mesir, ini viral juga di YouTube, viral. Yang orang Mesir, yang tadinya nggak lihat, sujud menghadap kiblat, minta sama Allah. Begitu sujud bangun ngelihat lagi. Sampai askarnya, ini ada apa? Ternyata bisa melihat, dipeluk semua askar. Ya Allah, saya bisa lihat lagi. Ya Allah, saya bisa lihat lagi. Masya Allah. Makanya kalau sedang di tanah suci, dia minta yang baik, yang benar dari hati kita. Jangan cuma asal keluar aja, minta yang khusyuk. Itu rumus doa di Quran surah ke-7 ayat 205. Minta yang khusyuk, berharap yang penuh, terus dekatkan diri kita dengan Allah. Maka saat bermimpi tadi ada, Al-Bukhari mengulang hafalan tadi, pas bertemu di satu hal yang sama. Tiba-tiba melihat, kaget, lompat, dikejar ibunya. Umi, laqad ra'ait. Ma, saya bisa lihat lagi, mama. Kaget, ibunya bangun. Begitu bangun, kata ibunya, akan tak percaya, kata ibunya, rubbama ra'aita biqalbik ya bunai. Mungkin anakku engkau melihat dengan hatimu. La bal bi'aini, saya dengan mata saya melihat. Ini ibu kan pakai baju ini, samping kita ada benda-benda ini disebutkan. Maka keduanya berpelukan, Masya Allah. Dari peristiwa itulah kemudian serius belajar hadis sampai menyelesaikan Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Ditulis di Mekah, disempurnakan di Madinah. Itulah Al-Bukhari. Ini kisah ini ditemukan nanti di jilid pertama dari 16 jilid. Nama kitabnya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, jilid pertama yang mukaddimah. Kalau Anda punya, itu ada yang warna orange tuh, terjemahan Indonesia ada. Ya, di halaman 631 sampai 634. Ya, paling kiri sebelah, agak ke bawah sedikit. Di situ dijelaskan, ya. Dan versinya jelas. Jadi silahkan. Makanya kalau baca sesuatu, tuntaskan dari awal sampai akhir. Supaya nanti ada kebagian-bagian yang lain yang bisa kita dapatkan. Ya, paham sampai sini? Baik. Nah, waqala Al-Bukhari, maka berkata Imam Al-Bukhari menunjuk pada nama daerahnya. Nama aslinya tadi siapa? Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di mana? Kecamatan Ju'fah. Di mana? Kabupaten Bukhara. Di mana? Provinsi Khurasan. Negaranya sekarang Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, maka ingin diperkenalkan saya dari Bukhara. Allah berikan keutamaan, saya kenal Islam, maka tambah alif lam di depannya. Al-Bukha, ujungnya ganti dengan i. Al-Bukhari. Jelas ya? Saya dari Banten, Al-Bantani. Saya dari Bekasi, Al-Bekasi. Ya, saya dari Tanah Kusir, ya, Al-Tanah Kusiri, ya. Baik. Saya dari Jakarta, biasanya nggak enak, ganti pakai Betawi, Al-Betawi. Wa man qara'a faradnaha yaqulu faradna 'alaikum wa 'ala man ba'dakum. Dah, tutup dulu sampai sini. Lihat sini, kata Al-Imam Al-Bukhari, ketika Anda membaca ayat ini pada kalimat wa faradnaha sampai sini, kata Imam Al-Bukhari, perhatikan baik-baik, maka ini berlaku saat ayat ini diturunkan dan tanpa batas dalam setiap masa sampai dengan kiamat tiba. Diturunkan pada Nabi Muhammad dan orang-orang setelahnya. Maksudnya gini, Allah turunkan surat ini kepada Nabi Muhammad SAW dan diberikan cahaya. Bukti paling gampang, zaman Nabi kan jahiliyah sifatnya, ya kan? Di tingkat keburukan pada titik terendah itu di zaman jahiliyah. Pencuri paling hebat, jahiliyah. Pembegal paling profesional, jahiliyah. Pezina paling hebat, jahiliyah. Yang sekarang amatiran semua. Ya. Pembunuh paling hebat, jahiliyah. Tapi begitu diturunkan surat ini, semua dapat cahaya. Tiba-tiba dari jahiliyah bertransformasi menjadi khairu ummah. Umat terbaik. Sampai turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu umat paling baik yang pernah lahir di bumi. Masya Allah. Yang pernah lahir di bumi. Yang tadinya titik terendah teman-teman berubah. Saya sering katakan, hey, kalau ada yang vonis Anda sejelek apapun, Anda masih bisa berubah. Karena ada orang yang pernah lebih buruk dibandingkan Anda. Dan dia jadi orang paling baik di muka bumi yang pernah diingat.
Anda pernah mabuk? Ada yang pernah lebih hebat mabuk dibanding Anda. Kalau nggak mabuk sehari, nggak enak rasanya. Paling minimal 5 kali dalam sehari. Tapi ketika mendapat bimbingan dari Al-Quran, berubah jadi orang yang paling taat, dan ayat larangan mabuk turun karena permintaan beliau kepada Allah. Minta kepada Nabi, bertanya. Nabi menunggu, turun langsung kemudian surah sampai Al-Maidah 90 itu turun. Karena siapa permintaan sahabat mulia ini? Ada yang paling hebat jadi jagoan, ada. Preman paling banyak jahiliyah, pezina banyak, pemabuk banyak. Tapi ketika diikuti jadi. Makanya kalau ada yang memvonis Anda dengan keburukan, sudah, nggak usah pesimis. Ada yang pernah lebih buruk daripada saya, belajar Al-Quran jadi baik. Maka Anda pun berpeluang lebih daripada itu. Jelas? Nah, maka kata Imam Al-Bukhari, surat ini diturunkan bukan ingin memuliakan umat di zaman Nabi Muhammad saja, tapi berlaku bagi orang-orang setelahnya yang ingin mendapatkan kemuliaannya.